Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini teman-teman selalu ada dalam kesehatan. Semoga apa yang kita niatkan selalu ada dalam keberkahan. Amin Allahumma amin. Kali ini Sarkup Official akan menceritakan tentang kota Madinah Al-Munawwaroh. Sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe dulu bagi yang baru melihat tayangan channel Sarkup Official ini. Tanpa dukungan dan doa teman-teman sahabat semuanya, kami tidak ada apa-apanya. Inilah sejarah singkat tentang kota Madinah Al-Munawwaroh. Sebelum Madinah menjadi tujuan hijrah, kota ini lebih dikenal dengan nama Yasrib. Kota Madinah adalah tempat yang sangat penting bagi penyebaran Islam di dunia. Sejarah kota Madinah atau Madinah Al-Munawwaroh merupakan kota utama di Arab Saudi. Madinah ialah kota yang ramai diziarahi atau dikunjungi oleh kaum muslimin. Di kota ini berdiri Masjid Nabawi yang mempunyai keutamaan bagi umat muslim. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, salat di masjidku, Masjid Nabawi, memiliki pahala 1000 kali, dan salat di Masjidil Haram, Mekah, memiliki pahala 100.000 kali. Kota ini memiliki penduduk sekitar 600.000 jiwa. Bagi umat Islam kota ini dianggap sebagai kota suci pada zaman Nabi Muhammad SAW. Madinah menjadi pusat dakwah, pengajaran dan pemerintahan Islam. Dari kota inilah Islam berkembang ke seluruh jazirah Arab, dan kemudian menyebar ke seluruh belahan dunia. Madinah Al-Munawwaroh adalah salah satu kota suci bagi umat Islam. Inilah kota tujuan hijrah, yakni peristiwa berpindahnya muslimin dan nabi mereka pada 622 Masehi atau sekira 13 tahun sesudah kenabian Muhammad SAW. Masjid Nabawi dan makam Rasulullah SAW dapat dijumpai di sana. Secara geografis, Madinah berada di tengah-tengah kawasan Hijaz, yang meliputi Arab Saudi bagian barat. Posisinya berada sekitar 625 meter dari atas permukaan laut. Lokasinya tidak begitu jauh dari pesisir Laut Merah, bila ditarik garis lurus. Jaraknya dengan tepi pantai sejauh 150 km. Pelabuhan terdekat ialah Bandar Yanbu, yang berada 221 km arah barat daya kota tersebut. Tak ubahnya kota-kota di sekujur semenanjung Arabia, Madinah memiliki iklim gurun yang kering. Suhu udaranya bercirikan panas yang tinggi dengan interval antara 30 hingga 45 derajat Celcius. Namun, suhu udara setempat menurun cukup drastis tatkala musim dingin, yakni antara 10 hingga 25 derajat Celcius. Antara Madinah dan Mekah terbentang jarak 430 km. Seperti halnya kota tempat kelahiran Rasulullah itu, Madinah juga memiliki sejarah yang panjang. Dalam buku sejarah kota Madinah Al-Munawwaroh dan tempat-tempat bersejarahnya yang diterbitkan Pusat Riset dan Penelitian Ilmiah Kerajaan Arab Saudi, disebutkan bahwa riwayat kota tersebut bermula sejak beberapa masa pasca banjir besar yang melanda umat Nabi Nuh alaihi salam. Para pakar sejarah menyatakan, pendiri Madinah bernama Yasrib. Tak mengherankan bila kota itu disebut Yasrib sebelum Rasulullah SAW mengubahnya menjadi Madinah. Yasrib dipercaya sebagai seorang keturunan Nabi Nuh alaihi salam dari generasi ke-6 atau ke-8. Kabilah yang dipimpinnya ialah Abil. Dari masa ke masa, penghuni kota tersebut tidak hanya berasal dari kalangan Bani Abil, tetapi juga masyarakat lain. Mereka datang ke sana baik secara berkelompok maupun sendiri-sendiri. Lama-kelamaan, kabilah Abil tidak dapat bersaing dengan orang-orang Amalik, para pendatang yang sukses mengolah kebun-kebun setempat. Beberapa abad sebelum Masehi, ada sejumlah kerajaan yang menguasai Madinah, di antaranya adalah negeri Main, Saba, dan Kaldaniyin. Keberadaan Madinah bukanlah sesuatu yang asing bagi para ahli sejarah dan geografi dari era Yunani kuno.
Claudius Ptolemas, seorang ahli geografi kelahiran Iskandaria, Mesir, yang hidup pada abad kedua menyebutkan keadaan suatu kota di dekat pesisir barat Arab yang disebutnya Yathriba, Yathrib, begitu pula dengan manuskrip-manuskrip peninggalan Stefanus Bizantium pada abad ke-6. Sejak belasan ribu tahun sebelum Masehi orang-orang Arab menghuni Makkah dan sekitarnya. Mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Barulah pada abad ke-6 sebelum Masehi, sebagian orang-orang Yahudi, yakni keturunan Sang Halilullah dari terah Nabi Ishak alaihissalam, hijrah ke Hijaz, termasuk Madinah. Umumnya, para pendatang itu mengungsi dari tempat kelahiran mereka di daerah Bulan Sabit subur karena diusir penguasa yang zalim. Pada awal abad kedua Masehi, Madinah mulai dihuni 3 kabilah Yahudi yang utama. Mereka adalah Bani Quraizah, Bani Nadir, dan Bani Koinuka. Ketiganya memperkenalkan budaya pertanian dan perkebunan kepada penduduk setempat. Kabilah-kabilah Yahudi itu dikenal ahli dalam mengolah lahan-lahan di sekitar oasis untuk ditanami kurma. Untuk melindungi diri, masing-masing suku bangsa itu tinggal di kawasan, baik dalam maupun sekitaran Madinah, yang dipagari tembok benteng. Pada abad kelima, bendungan Marib di Arab Selatan, Yaman, jebol. Negeri Yaman yang sebelumnya tenteram dan subur pun porak-poranda. Banyak kabilah Arab hijrah dari sana menuju arah utara. 3 kabilah Yahudi yang lebih dahulu menetap di Madinah melihat para pendatang Arab itu sebagai peluang. Sebab, orang-orang Yahudi kala itu membutuhkan banyak tenaga untuk menggarap kebun-kebun. Jadilah mereka mempekerjakan kabilah Aus dan Khazraj. Dengan perkataan lain, keahlian bertani dan berkebun pun ditransmisikan kepada orang-orang Arab itu. Seiring berjalannya waktu, kondisi Aus dan Khazraj pun kian membaik. Bahkan, kabilah-kabilah Arab itu mulai menyaingi suku-suku Yahudi di Madinah, baik dalam hal jumlah penduduk maupun kemampuan mengolah lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Kabilah-kabilah Yahudi akhirnya menampakkan rasa khawatir dan gentar. Namun, antara Aus dan Khazraj pada masa itu lebih sering diwarnai kontestasi atau bahkan konflik terbuka. Orang-orang Yahudi memanfaatkan situasi tersebut. Bani Quraizah dan Bani Nadir secara terang-terangan menjadi sekutu Bani Aus. Sementara itu, Bani Koinuka mendukung Bani Khazraj untuk melawan Aus. Ketika kedua suku Arab itu saling berperang, orang-orang Yahudi ikut memerangi saudaranya yang berada di kubu lawan. Seandainya kemudian ada dari mereka yang tertawan, maka tawanan itu dapat ditebus dengan harta. Dalam hal ini, orang-orang Yahudi itu bersikap mendua, yakni mengamalkan, tetapi sekaligus meninggalkan sebagian ajaran kitab suci mereka, kelak. Sikap itulah yang disinggung Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya, Surah Al-Baqarah ayat 85, yang artinya, kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu, sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu, menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab, Taurat, dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Itulah sejarah singkat kota Madinah Al-Munawwaroh. Semoga bermanfaat dan menjadikan wawasan sejarah Islam untuk kita semua. Jangan lupa di subscribe, like serta dibagikan ke teman-teman kalian agar kita lebih paham tentang sejarah agama Islam ini. Dari kami, Sarkup Official cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.